Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala mabad. Para santri semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Senin, kita masih diberikan kesehatan semua ya. Kalian semua sehat semua, walaupun ada beberapa teman kalian yang sedang sakit, kita doakan semua semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah jarang-jarang Ustadz bisa kesini ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Baik, hari ini mungkin hanya sedikit motivasi buat kalian. Sebenarnya ini sering Ustadz sampaikan di beberapa kajian-kajian sebelumnya ya, terkait motivasi. Ada suatu filosofi. Filosofi ini sangat bagus sekali ya untuk memotivasi kalian, apalagi kalian sebagai remaja yang memang di usia-usia kalian ini memang perlu banyak dorongan ya. What is this in my hand? Money. Who want this money? Siapa yang ingin uang ini? Hah? Siapa yang ingin uang ini? Semua pasti ingin ya. Ya, looks clean, kelihatannya bersih, ya semua. Kemudian bernilai, bisa digunakan untuk belanja kalian. Kemudian bisa juga digunakan buat menyimpan sebagai tabungan. Now, sekarang coba Ustadz akan lipat-lipat ya. I'm going to fold this money. Saya akan coba lipat uang ini. And now take a look. Look little worn. Jadi kelihatan sedikit kumel ya, kumel. Sedikit apa namanya? Kucel ya. Kucel. Nah, sekarang kondisi uang ini sudah sedikit kucel. Ada yang masih pingin uang ini? Masih. Baik. Sekarang uang ini saya remas-remas. I will crumple this money. And then I'm step on and with my foot, injak-injak like this, assemble ya like this. Kemudian lihat kondisinya. Apa ada yang belum tertarik dengan uang ini? Hah? Sudah jelek, sudah buang, sudah begini, buang, masuk kena kotoran. Masih mau? Masih. Baik. Oke. Now, kenapa masih tertarik dengan uang ini? Kenapa? Nilai, that's right. Because this money has a value. Karena uang ini punya value atau nilai. Nah, begitu juga dengan kita. Kalian, ya, masuk lagi ya. Nanti ini buat hadiah kalau nanti adik bisa jawab pertanyaan. Insya Allah ya. Nah, begitu juga dengan kita, kalian ya. Gimana kita bisa harus meningkatkan value seperti uang tadi, ya. Uang ini dicetak dengan standar yang tinggi. Kalian dilahirkan dengan potensi yang unik, memiliki kecerdasan, kemudian memiliki bakat, kemudian apalagi memiliki hati nurani yang baik, ya, seperti itu. Jika kalian pernah dibully, jika kalian pernah diejek, jika kalian merasa nilai kalian jelek, rapot kalian jelek, itu hanya sebuah nilai yang bisa berubah ya. Ibarat seperti lipatan tadi. Ya, lipatan atau yang kumel tadi, yang lusuh tadi itu bisa berubah. Kan bisa disetrika uang itu ya. Ya sama seperti kalian. Ibaratnya kalian stres di sekolah. Apalagi rapot jelek misalkan, atau sering melakukan kebiasaan buruk, ya, itu sebenarnya bisa dirubah, ya, nilai itu bisa dirubah dengan apa? Dengan usaha kalian, ya, dengan usaha kalian bisa merubah itu semua. Kemudian seorang pedagang pasti tidak akan menolak uang itu jelek, karena dia tahu nilainya. Walaupun uang itu jelek, pedagang akan mau menerima uang itu karena dia tahu nilainya. Kemudian seseorang yang sukses itu akan melihat potensi kalian, bukan kekurangan
kalian. Nah, the question is, pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya bisa memiliki value tersebut? Ya, bagaimana caranya kita bisa memiliki nilai tersebut? Ada 3 poin. 3 poin yang perlu kalian perhatikan. Pertama, poin yang pertama yang kalian perhatikan adalah dengan ilmu. Ya. Kalian harus belajar, baik itu kalian harus menambah ilmu pengetahuan umum, pengetahuan apalagi agama, kemudian belajar Al-Quran, tajwid, bahasa Arab, ya. Kalian belajar dengan fasilitas yang ada sekarang, internet, apalagi media sosial. Gunakan internet dengan yang bermanfaat. Kalian bisa belajar di situ banyak, ya. Mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Poin pertama apa tadi? Dengan ilmu, belajar. Kemudian poin kedua adalah keterampilan. Keterampilan itu bisa berupa hard skill atau hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan teknis yang bisa diukur, ya, bisa diukur dalam artian kita bisa mendapatkan kemampuan itu dengan cara di tempat seperti dengan belajar di sekolah, kemudian kita ikut pelatihan, kemudian kursus-kursus, ya. Nah, contoh-contoh hard skill ini yang bisa kalian tingkatkan adalah, ya seperti kalian ini kan hard skill ya di sekolah, di pondok. Itu kemampuan kalian mampu dalam matematika misalkan, ya, kemampuan dalam berhitung, kemudian kemampuan dalam berbahasa Inggris, berbahasa Arab, and then you can public speaking, ya, bisa belajar public speaking. Kemudian kalian mampu memasak misalkan, kemudian menguasai komputer, teknologi, entah itu software, ya, atau mungkin membuat desain grafis, ya, seperti itu. Itu adalah contoh hard skill. Kemudian yang berikutnya adalah soft skill. Soft skill ini berhubungan dengan sosial, kemudian berhubungan dengan emosi kalian, berhubungan dengan kepribadian kalian. Nah, contohnya apa? Kemampuan kalian berkomunikasi, ya. Kalian pintar dalam memberikan pendapat, ya, berbicara, mengeluarkan pendapat, baik itu berupa lisan atau tulisan. Kemampuan teamwork, ya, sebagai leader, kemudian bisa memanajemen waktu, ya, bagaimana kalian bisa mampu mengatur kalian untuk waktu untuk belajar, kemudian waktu untuk membagi waktu untuk bermain, ya. Kalian harus punya kemampuan seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kalian bisa membantu teman, ya, membantu pondok dalam hal yang sosial, ya, kemudian berbaur dengan teman, ya, seperti itu, ya, itu namanya soft skill. Nah, poin ketiga ini yang sangat penting. Kalau poin ketiga ini tidak kalian lakukan, maka poin ke-1 dan ke-2 ini akan bisa juga tidak berguna. Ada yang bisa tahu apa poin ketiga? Raise hand. I will give you reward. I'm serious. This is a reward if you can answer my question. Ada yang coba yang tadi yang kacamata kan? Ya, nanti. Come forward, please. Come forward. Di sini aja, di sini, depan sini, biar bisa dengar. Ya, apa poin ketiga? Adab atau akhlak, adab dan akhlak. Kita tahu bahwa adab dan akhlak itu di Islam diutamakan, ya. Ya, benar ya. Adab dan akhlak itu diutamakan. Tapi bukan berarti ilmu itu tidak penting, ya. Jika kita berilmu, ya, karena apa? Kalau kita tidak memiliki adab, maka ilmu itu akan menjadi alat untuk kesombongan, betul nggak? Akan menjadi untuk menzolimi orang. Kalau kita punya kekuasaan, kita akan bisa menyalahgunakan kekuasaan. Berilmu semua kan, cuma nggak ada korupsi, persunapan apalagi. Ya banyaklah, ya, kita nggak perlu sebutkan. Nah itu pentingnya adab, ya. Kalau adab itu adalah fondasi karakter, ya. Dengan adab bisa membentuk kalian menjadi orang yang jujur, kemudian orang yang apalagi amanah,
kemudian menghormati orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, dan sekarang kita harus meningkatkan value kita. Kita harus punya mindset bahwa kita ini punya nilai. Ya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga kan di surat Al-Isra di ayat 70, nanti kalian bisa buka, bahwa Allah telah menciptakan makhluk, namun manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diberikan akal, diberikan ilmu pengetahuan, fisik yang sempurna dibanding makhluk yang lain. Makanya ubah mindset kita sekarang, kalau kita punya nilai karena Allah memberikan kita kesempurnaan. Bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, ya mungkin itu aja dari Ustadz. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apalagi ini kita sudah mulai ujian ya. Kalian rubah. Kalau kalian bisa, kalian memiliki nilai. Kalian yang pernah dibully, pernah diejek, forget it ya, lupakan itu. Dengan orang kalian punya nilai, dengan kalian memiliki nilai tinggi, maka orang yang sering mengejek kalian, orang yang merendah kalian, itu akan berubah dalam hal apa? Berubah dalam menilai kalian. Ya. Kalau kalian memang kurang dalam fisik misalkan ya, kalian bisa tingkatkan dengan prestasi. Ya. Prestasi.